Ketika kita doa itu benar-benar ikhlas, benar-benar mengharap hanya kepada Allah. Lalu selain itu, doa itu juga punya prime time, punya waktu-waktu khususnya. Dan salah satu waktu khusus yang akan kita bicarakan pada malam hari ini adalah fi ukba atau fi duburu kullas sholawat. Di ujung-ujung setiap sholat. Di ujung sholat itu maksudnya bagaimana? Ya ketika kita sholat, di ujung waktu sholat itu sebelum salam, maka disitulah tempat atau waktu yang mustajab juga untuk berdoa. Nah, ketika kita melihat Rasulullah sendiri menyampaikan bahwa di ujung-ujung setiap sholat ini adalah waktu yang mustajab, ternyata Rasulullah pun juga mencontohkan, ada di dalam hadis, dan ini menjadi sunnah, hukumnya adalah 4 pinta di ujung sholat tersebut, yang mungkin sampai hari ini juga sudah kita lazimkan, atau ada juga yang belum kita membiasakan untuk berdoa 4 hal ini di ujung sholat kita. Tetapi kembali lagi, yang namanya doa itu akan mudah terkabul ketika kita paham, ketika kita tahu maknanya. Tapi kalau sampai hari ini kita memang sudah terbiasa dengan doa itu, emang terbiasa kita mengucapkan doa itu, melantunkan doa itu, tapi kita nggak paham esensi doa itu, maka percuma. Padahal 4 pinta ini menjadi pinta yang cukup penting, karena Rasulullah memberikan contoh dan ditempatkan di waktu yang mustajab. Lalu ketika kita melihat hukum yang disampaikan juga oleh para ulama, menyampaikan hukum dari doa ini juga sunnah. Hampir seluruh ulama mengatakan ini hukumnya sunnah. Maka pinta ini juga penting. Doa yang kita pinta di setiap ujung sholat ini juga penting karena hampir semua ulama menyampaikan ini hukumnya sunnah. Lalu pertanyaannya, apakah kita sudah melazimi, mumpung nih moderatornya Muflih nih, Muflih paham, tahu doa itu apa? Doa itu ya harapan. Ya, itulah doa. Lalu doa yang seperti apa yang dimaksud Rasulullah di ujung sholat itu? 4 pinta itu apa aja? Gak tahu. Ini doa sudah kita lazimkan sebenarnya dan sudah sering kita dengar. Cuma mungkin belum kita pahami. Doa itu bunyinya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih itulah 4 pinta yang disampaikan oleh Rasulullah. Itulah 4 pinta yang menjadi sunnah dan menjadi yang seharusnya kita lazimkan untuk kita ucapkan setiap kali di ujung sholat ketika kita melaksanakan sholat. Mungkin hal ini kita anggap remeh dan itu hanyalah sunnah. Tapi ketika kita melihat sholat itu berapa kali sehari? 5 kali. Itu baru sholat wajibnya. Belum ditambah dengan sholat-sholat sunnahnya. Maka kalau Allah melalui Rasulnya menurunkan suatu ajaran, menurunkan suatu perintah, baik itu berupa sunnah maupun wajib, salah satunya adalah dengan doa ini, lalu ditempatkan di ujung waktu sholat yang waktu itu mustajab, lalu yang sholat itu setiap hari frekuensinya cukup banyak, 5 kali, itu baru wajibnya, belum ditambah dengan sholat-sholat sunnahnya, maka sesungguhnya maknanya doa ini menjadi doa yang cukup penting. Permintaan ini menjadi permintaan yang cukup penting dibandingkan doa-doa yang lain. Ketika sunnah ini disampaikan dan ditempatkan di waktu sebelum salam, di ujung sholat, yang sejatinya setelah sholat, kita juga melazimkan doa-doa yang lain, atau kita juga berdoa dengan doa-doa permintaan-permintaan yang lebih banyak lagi,
Maka Rasulullah juga memberikan eh, kode bahwasanya sebelum kamu meminta yang lain, mintalah 4 hal ini. Sebelum kalian berdoa dengan permintaan dan doa-doa yang lain, maka mintalah dengan 4 hal ini. Karena 4 hal ini sangat penting. Lalu apa 4 hal itu? Tadi sudah disampaikan. Allahumma inni a'udzubika min adzab. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu 4 perkara penting yang Nabi saja tidak pernah meninggalkan doa ini. Lalu coba kita fahami untuk memahami doa ini. Pertama adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Lalu jahannam itu apa? Ada yang paham jahannam itu apa? Mufleh, Fajar, Mumtaz, jahannam itu apa? Kalau berbicara ya neraka. Sudah dijawab kok Rik. Alhamdulillah. Ya, neraka. Ya, jahanam itu neraka. Lalu neraka itu ada berapa sih? Izin menjawab 7 nggak sih? Nggak lupa saya. Ya, neraka 7. Lalu kenapa yang dikhususkan di sini jahanam? Kenapa doa yang disampaikan di sini Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam? Kenapa nggak neraka-neraka yang lain? Karena neraka jahanam itu dikhususkan bagi yang melupakan sholat nggak sih Rik? Oke, itu pendapatmu. Sekarang saya coba tanya, kan neraka itu ada 7 ya. Neraka yang paling Maksud dalam saya, itu apa sih? Oh ya itu ada spesifik pembagiannya. Ya, neraka yang paling dalam itu apa? Yang lain mungkin yang mau jawab ada nggak? Ada yang tahu neraka yang paling dalam, yang paling bawah itu apa? Dani. Kasih tahu deh jahanam. Jahanam itu bukan yang Oh iya. Wah, Uzi. Ya, oke. Dan jawab Dan. Bilang ya. Atip. Tingkatan paling bawah itu Hawiyah. Lalu atasnya kedua dari bawah Jahim. Lalu yang ketiga Sakor, yang keempat Lazzo, yang kelima Khutamah, yang keenam Sa'ir, yang ketujuh Jenang. Jahanam itu neraka yang paling atas. Istilah kita neraka yang paling ringan. Lalu kenapa kita diminta untuk berlindung dari itu? Ada yang paham? Kenapa sih kita diminta? Kalau kita neraka paling enteng aja kita nggak kena, apalagi yang paling dalam. Ya, benar. Logikanya seperti itu. Itulah kenapa kita diminta untuk berlindung dari jahanam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Karena kita berlindung dari neraka yang paling ringan. Kalau kita berhasil berlindung dari neraka yang paling ringan, maka Allah akan jauhkan kita dari neraka yang lebih berat, dari azab yang lebih berat. Lalu yang paling bawah, Hawiyah. Hawiyah itu tempatnya orang-orang munafik. Dan kalau kata Ibnu Abbas, itu bukan yang paling panas, lalu di atas neraka itu ditutup lagi. Sama seperti kita minum, kita bawa kopi panas misalnya, atau teh panas kita masukkan ke dalam termos atau botol minum, pas panas-panasnya kita tutup. Kira-kira lebih panas lagi isinya, atau dia lama-lama akan dingin. Maksudnya gimana ya? Panas itu kan akan tertutup, maka panas itu cuma akan keliling di dalamnya. Maka yang akan dirasakan di dalam itu semakin panas lagi. Itulah kenapa termos itu ditutup. Beda halnya kalau dibuka.
maka panas itu akan keluar, lama-lama yang di dalam dingin. Dan itulah neraka hawiyah. Sudah paling panas, tempatnya orang-orang munafik, lalu ditutup, maka biar lebih panas lagi. Sehingga orang yang disiksa di dalam itu merasakan kepedihannya. Dan isinya orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu yang seperti apa? Orang munafik di zaman Rasul itu orang-orang yang ketika di belakang Rasul, dia selalu menjelek-jelekkan Rasul, selalu merendah-rendahkan Rasul. Tapi ketika di depan Rasulullah, mereka itu ya tetap menyanjung-nyanjung Rasul, tetap meninggi-ninggikan Rasul. Itu orang munafik zaman dulu. Tapi orang munafik di hari ini, mereka nggak on off kayak gitu. Mereka on terus. Dan mereka merasa bangga dengan kemunafikannya. Dan konsekuensinya, ketika ada orang-orang munafik adalah ketika di zaman fitnah dan orang-orang munafik itu mulai merajalela, maka orang-orang yang lemah imannya, dia akan bersembunyi di ketiak orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik itu, mereka punya pemahaman yang salah, tapi mereka pintar beretorika dan pintar. Sehingga orang-orang yang lemah imannya, dia akan sangat mudah sekali dihasut oleh orang-orang yang munafik ini. Itulah kita. Kenapa harus berlindung dari azab neraka, terutama neraka. Jangan sampai kita masuk di dalam golongan orang-orang munafik, karena itu terletak di neraka yang paling bawah dan azab yang paling pedih. Lalu atasnya ada jahim, ada sakor. Nah, sakor ini yang tempat orang-orang yang nggak mau sholat. Orang-orang yang lalai sama sholatnya itu neraka sakor. Neraka ketiga dari bawah. Dan yang keempat dari bawah, neraka ladzo. Neraka ladzo ini ditafsirkan oleh beberapa ulama, di sini tempatnya para iblis. Jadi orang yang melupakan sholat, orang yang melalaikan sholat di neraka sakor, itu berarti lebih rendah dari iblis. Dan orang yang munafik, yang di neraka hawiyah ini yang paling dalam. Berarti masih ada 3 tingkatan yang lebih rendah daripada iblis. Iblis saja masih di tingkatan keempat. Ternyata ada yang lebih di bawah lagi, termasuk orang-orang munafik dan orang-orang yang sholat atau orang-orang yang tidak mau sholat. Itu ada di bawah ladzo, di bawah nerakanya tempat iblis bersemayam. Lalu bagaimana pemandangan di jahanam ini? Jahanam ini neraka yang paling rendah, maksudnya neraka yang paling mudah. Bukan mudah, maksudnya neraka yang paling ringan. Di sini orang-orang beriman yang timbangan amal buruknya lebih berat dari timbangan amal solehnya. Yang akhirnya orang-orang beriman itu disucikan, dibersihkan dulu dari dosa, masuk neraka jahanam, lalu nanti kalau sudah bersih baru masuk ke surga. Dan di dalam neraka jahanam ini orang-orang mereka akan terbakar seluruh tubuhnya kecuali wajahnya. Wajahnya akan tetap bersinar karena mereka bagian dari orang-orang yang beriman dan di wajah bekas sujudnya. Sehingga yang dimaksud bekas sujud itu wajahnya yang bersinar di neraka jahanam, bukan di neraka jahanam, tapi di akhirat nanti. Walaupun di neraka, bukan bekas sujud itu noda hitam di dahinya, enggak, itu bukan bekas sujud. Bekas sujud itu dari wajahnya. Hanya orang-orang yang beriman ketika berada di akhirat, baik di surga maupun di neraka, mereka akan tetap bersinar wajahnya. Karena wajahnya ini terbiasa dengan sujud kepada Allah. Itulah neraka jahanam. Itulah kenapa kita berlindung dari azab neraka jahanam. Karena jahanam ini yang paling ringan. Makanya ya Allahumma ini a'udzubika min azabi jahannam. Karena neraka jahanam ini neraka yang paling ringan. Sehingga kalau kita bisa berlindung dari neraka, kita bisa terlindung dari neraka yang paling ringan, maka insya Allah yang otomatis kita akan terhindar dari neraka-neraka yang lebih
dalam lagi, yang lebih berat lagi. Makanya jangan main-main dengan azab neraka. Karena Allah sendiri sudah menyampaikan, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu pedih. Allah sendiri menyampaikan azabnya pedih. Kita ibaratkan gini. Saya mukul Mufleh misalnya. Tenang aja lah, saya mukul Fajar. Fajar kayaknya nggak pernah berkelahi. Sekali dipukul, dia ngerasa sakit. Ya karena memang dia bukan orang yang terbiasa berkelahi. Maka ketika ditanya, dipukul tadi sakit nggak? Ya sakit, karena memang dia nggak terbiasa dengan perasaan itu. Beda kalau ketika kita tanya sama yang biasa berkelahi. Mike Tyson misalnya. Pukul, dan dia mengatakan pukulan orang yang memukul dia itu sakit. Karena dia udah terbiasa berkelahi dan biasa tinju. Ketika dia bilang sakit, ya benar-benaran sakit. Paham maksud saya? Orang kalau jarang dipukul, terus sekali dipukul dia bilang sakit, ya emang karena dia nggak pernah merasakan sakit sesakit itu, sehingga dia bilang sakit. Tapi kalau orang yang sudah biasa berantem, dipukul, ditendang, dia ngerasa biasa aja. Terus sesekali pernah dia dipukul kok dia merasa sakit. Ketika sesekali dia ditendang kok dia bilang sakit, maka pukulan dan tendangan ini luar biasa. Karena biasanya dia nggak sakit, tapi dia ngerasa ini sakit. Lah ini Allah sendiri yang bilang sakit. Allah ini yang bilang kalau azabnya pedih. Azabnya ini akan menyiksa sekali bagi umat manusia. Padahal Allah ini, beliau zat yang tidak akan pernah merasakan sakit. Tidak akan pernah merasakan pahit. Tidak akan pernah merasakan kepedihan. Tidak pernah merasakan sedih. Itu Allah. Tapi Allah bilang, inna azabi lasyadid. Maka sungguh azabku itu amat sangat pedih. Maka ya benar-benar pedih. Maka ya benar-benar pedih azabnya. Karena Allah sendiri yang menyampaikan seperti itu. Kalau saya yang bilang azab neraka itu pedih, ya jangan percaya. Karena saya nggak pernah. Saya ya kayak gitu itu. Tapi kalau Allah sendiri menyampaikan azabnya pedih, maka sungguh azabnya benar-benar pedih. Maka jangan main-main dengan azab neraka. Kalau kita terbiasa kalau kita sering berbuat dosa, itu biasa. Gimana ya? Ya karena memang manusia itu tempatnya berdosa, tempatnya salah. Tapi kalau kita sampai meremehkan dosa, sampai kita meremehkan pelanggaran yang kita lakukan, itu namanya musibah besar. Kalau kita merasakan ya kalau kita berbuat dosa itu biasa, tempatnya manusia itu salah dan dosa. Tapi kalau kita sampai meremehkan dosa, maka itu musibah besar. Bahkan Nabi saja ketika ketika pertama kali mendengar ayat tentang ini, tentang azab neraka jahanam, Nabi saja langsung pingsan. Dan ketika bangun bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah umatku nanti akan kuat ya Allah? Rasul sendiri menyampaikan seperti itu. Rasul yang dia hidupnya dibimbing langsung oleh Allah, sholatnya, cara makan, cara minumnya, cara mandinya, seluruh kehidupan Rasulullah itu dibimbing langsung oleh Allah, sudah menyampaikan seperti itu. Maka kita benar-benar harus berlindung dari azab itu. Karena Rasulullah sendiri juga sampai pingin ketika mendengarkan itu. Rasulullah sendiri saja ketakutan umatnya tidak akan kuat ketika menghadapi azab neraka. Bahkan neraka jahanam, neraka yang paling rendah, neraka yang paling ringan. Lalu yang kedua, wa min adzabil qabr. Dan dari azab kubur.
azab kubur dan fitnah kubur ini bedanya apa sih? Makanya kan permintaannya min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Lalu kalau permintaannya ada berlindung dari azab kubur, berlindung dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, maka pertanyaannya azab kubur dan fitnah kematian atau azab kubur dan fitnah kubur itu bedanya apa? Ada. Ini doa sudah kita sering azimkan, sering kita gunakan. Tapi ya itu tadi, esensi doa itu sebenarnya ya akan terkabul kalau kita benar-benar memahami apa yang kita pinta, apa yang kita minta. Contohnya kayak gini lah. Kita punya adik, siapa yang punya adik? Misalnya punya adik, kamu lagi main HP. Terus ada tukang es krim lewat, es krim nawarin. Terus adikmu minta es krim, tapi ketika minta es krim ini dia cuma sambil main, terus ngomong es krim. Kamu ngelihat adikmu, dia bingung mesti lihatnya. Ini dia pengen es krim atau enggak, tapi kok dia sambil main, dia cuma niruin bapaknya itu ngomong, atau emang dia mau es krim. Tapi beda halnya kalau kamu lagi main game, main HP. Adikmu minta es krim, terus narik-narik tanganmu, narik-narik HP-mu, terus ngeletakin HP-mu di meja. Mas, es krim. Itu akan beda. Mesti kamu akan paham, oh adik saya pengen es krim. Maka kamu akan turuti, kamu akan belikan. Beda halnya ketika yang tadi, dia bilang es krim, tapi dia nggak niat mintanya. Sama halnya gitu, ketika kita minta, ketika kita doa, kita biasa baca itu, kita biasa doa itu, tapi kita nggak paham isinya, ya sama aja Allah nggak akan ngabulkan. Allah juga nggak melihat keseriusan, ini serius nggak mintanya, ini serius nggak doanya. Zaki mungkin, Zak. Ya, Zaki silakan. Fajar nggak apa-apa. Saya jawabnya pakai perspektif saya, Rick. Artinya perspektif ini sendiri juga depends on mind gitu loh. At least saya meyakini hidup ini juga ya insya Allah terintegrasi sama Allah gitu kan. At least ini pakai penganalogiannya, di mana fitnah kubur dan azab kubur. Gitu kan, Rick, pertanyaannya? Iya. Sebelum diazab, itu at least melewati proses ya, ada prosedurnya gitu loh. Dimana tentunya kita berdoa itu pastinya juga etikalnya itu ada, dan juga alurnya itu udah rapi, sesuai dengan ini, proses itu tadi yang saya sebutkan di awal. Ketika memang kita memohon untuk berlindung dari fitnah azab kubur dan fitnah kubur, lalu juga berlindung dari azab, ya pertama yang saya yakini adalah ya selama kita berdoa yakin akan terhindar dari fitnah, otomatis kita tidak akan mengalami azab itu sendiri. Oleh karenanya ya, jadi bisa dimengerti kan ya. Ya, oke lah. Jadi intinya fitnah dulu baru azab ya. Begitu, Rick. Terima kasih. Ya, oke, benar ya. Ya, seperti itu. Lalu apa sih bedanya fitnah kubur sama azab kubur? Fitnah kubur itu contohnya pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Jadi manusia itu ketika manusia itu diwafatkan, diambil ruhnya, maka dia akan melalui suatu celah yang sangat sempit. Ini termasuk orang yang paling kecil sekalipun, bayi pun tetap akan melalui celah sempit ini. Ini fitnah kubur. Akan naik ke langit, itu prosesnya panjang. Lalu kembali lagi, baru di alam kubur itu ditanyai,
dikembalikan lagi ke alam barzah lalu ditanyai. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, ketika pertanyaan itu lolos benar, dengan kita bisa jawab dengan jawaban yang benar, maka kita akan masuk ke nikmat kubur. Tapi kalau kita nggak bisa jawab pertanyaan ini, kita baru masuk ke azab kubur. Jadi kalau kita bahas prosesnya, ini agak panjang. Kita langsung ke fitnah kubur dan azab kubur saja. Lalu fitnah kubur, salah satunya adalah itu. Maka sering saya sampaikan, kita terbiasa baca Quran, kita terbiasa menyebut Allah. Kita tahu hari ini Tuhan kita siapa, siapa yang kita sembah itu kita paham hari ini siapa. Nabi kita siapa, panutan kita siapa, Rasul kita siapa, hari ini kita paham. Hari ini kita tahu. Kalau saya papasan di jalan sama Yusril, terus tanya, siapa Tuhanmu, Yusril? Allah, dia bisa jawab. Apa agamamu, Yusril? Islam, dia bisa jawab. Siapa Rasulmu, siapa Nabimu, dia bisa jawab. Tapi fitnah kubur ini ketika kita sudah mati, kita sudah masuk ke dalam kubur, ketika kita ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, bisa jawab atau enggak? Ini fitnah kubur. Ketika ditanya siapa Rasulmu, man nabiyuka, kita nggak bisa jawab, atau kita bisa jawab, itu fitnah kubur. Jadi fitnah kubur dengan fitnah hidup itu nggak bisa disamakan. Kadang fitnah kubur itu, kalau dimasukkan ke alam kehidupan, ya nggak akan masuk. Cuma ditanya kayak gitu aja biasa, gampang jawabnya. Tapi nggak kalau sudah masuk kubur, kita nggak bisa semudah itu. Lalu yaitu setelah kalau kita nggak bisa jawab itu, baru masuk ke azab kubur. Dan itulah beratnya kubur. Makanya Utsman bin Affan itu kalau pernah ditanya juga sama para sahabat. Ini riwayat dari Rasulullah juga, lalu disampaikan juga sama Utsman. Para sahabat ini tanya ke Utsman, wahai Utsman, kamu ini kenapa? Kalau kamu di kuburan, ngelihat orang dimakamkan, kamu lihat kuburan, itu kamu kok selalu nangis, kamu selalu takut. Tapi kalau kamu dengarkan Rasulullah jelaskan tentang azab neraka, kamu nggak pernah ketakutan, kamu biasa aja, kamu nggak pernah sedih, kamu nggak pernah nangis, nggak pernah takut. Maka dijawab sama Utsman. Saya jelaskan secara bahasa Indonesia aja. Karena di antara perjalanan kita menuju akhirat ini, akan banyak terminal-terminal yang akan kita singgahi dan akan kita lalui. Dan kubur adalah menjadi terminal pertama kita. Kalau kita berhasil, kita bisa baik, kita bisa lolos di terminal pertama kita, maka perjalanan kita selanjutnya akan semakin enak. Tapi kalau di terminal pertama ini kita nggak bisa lolos, kita nggak bisa lancar, maka kehidupan kita selanjutnya juga nggak akan semakin baik, justru akan semakin buruk dan semakin buruk. Maka intinya, di alam kubur ini lebih berat. Kalau kamu gagal dengan fitnah kubur tadi, maka kita masuk ke azab kubur. Azab kubur itu berat. Dan langkah-langkah kita selanjutnya sampai ke azab neraka itu semakin berat, nggak semakin ringan. Tapi kalau kita lolos dari fitnah kubur, lalu masuk ke nikmat kubur, maka perjalanan kita sampai ke surga, ke akhirat itu akan mudah, nggak akan berat. Maka Rasulullah itu dengan para sahabat, mereka kalau jalan,
lewat kuburan. Rasulullah itu kan bawa tongkat ketika di masa tua. Rasulullah itu kalau jalan lewat kuburan, beliau selalu apa istilahnya, mengetukkan tongkatnya. Tok, tok, tok. Istaidu min adzabil qabr. Tok. Istaidu min adzabil qabr. Tok. Istaidu min adzabil qabr. Itu selalu disampaikan Rasulullah untuk mengingatkan para sahabatnya. Itulah fitnah kubur dan azab kubur. Lalu yang selanjutnya, min fitnatil mahya wal mamat. Tadi mamatnya sudah, mahyanya dulu. Fitnah kehidupan itu juga berat. Fitnah kehidupan itu juga lebih berat. Apapun yang kita hadapi itu berat. Ketika kita ketemu orang jelek, ada aja alasannya untuk menjelekkan. Ketika kita datang atau papasan sama orang yang baik, bukan orang baik sih, orang yang cantik, orang yang ganteng, ada aja alasan untuk kita iri. Itu dua-duanya juga fitnah. Fitnah kehidupan ini lebih berat lagi. Termasuk bagaimana fitnah bagi para lelaki dan fitnah bagi para perempuan. Rasulullah juga sudah mengklasifikasikannya. Fitnah yang paling berat bagi lelaki itu adalah perempuan. Fitnah yang paling berat bagi perempuan itu adalah harta dan lain sebagainya. Itu juga kita harus berlindung. Jangan sampai kita terjerumus. Makanya laki-laki ini kan fitnah paling beratnya perempuan. Tapi kalau perempuan ini fitnah paling beratnya harta. Tapi fitnah kedua yang paling berat bagi perempuan itu adalah perasaan. Nah itu akan lebih berat lagi. Nah itu. Jadi kita harus berlindung dari itu. Lalu yang keempat adalah fitnah masih dajjal. Fitnah dajjal itu lebih berat lagi. Dan itulah orang-orang yang akan menjumpai hari-hari itu. Itu akan menjadi hari-hari yang paling berat. Makanya hari ini kalau kita mendapati orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, orang-orang yang tingkat solehnya itu udah level tinggi itu, banyak dipanggil oleh Allah untuk kembali, maka kita patut bertanya, kapan kita akan meninggal? Karena kalau di akhir zaman, kalau di hari kiamat, ketika hari kiamat itu datang, orang beriman itu tidak akan menemui itu. Orang beriman, orang-orang yang imannya benar-benar kuat dan orang-orang yang akan selamat, itu dia nggak akan pernah menjumpai kiamat. Yang akan menjumpai kiamat yang sampai gunung-gunung berterbangan, sampai sedahsyat itu hanya orang-orang munafik, hanya orang-orang kafir. Orang-orang beriman itu tidak akan menemui itu. Dan kalau memang kiamat itu sudah semakin dekat dan kita sudah jumpai para orang-orang soleh, orang-orang baik, sudah banyak yang diwafatkan. Akhir-akhir ini aja. Hampir tiap hari kita buka Insta misalnya, ada aja postingan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang sehari sekali, ada yang sehari 2 kali, ada yang sehari 3 kali. Terutama yang follow akun-akun kayak gitu ya, yang banyak dakwah itu kadang kan sering namanya kiai siapalah, ustadz siapalah. Dan itu benar-benar orang-orang yang ikhlas kelihatan. Karena kadang kita nggak kenal sama orang itu. Contoh lah, ketika meninggalnya Kiai Syukri Zarkasi dari Gontor. Ketika beliau meninggal itu ramai sekali. Yang mensolati juga begitu banyak. Tapi kita nggak kenal. Beliau itu siapa sih? Kita kan kenalnya setelah beliau wafat, baru kita cari tahu siapa yang meninggal. Dari situlah makna, dan disitulah sebenarnya sejatinya nama itu tidak akan pernah hilang. Ketika manusia meninggal itu namanya nggak akan hilang, yaitu ketika hidup dia ngerasanya kayak ya orang biasa lah, orang tuh nggak kenal.
Tapi begitu beliau meninggal, namanya tetap harum. Justru orang baru mulai mengenal setelah beliau meninggal. Kelihatan itu orang-orang ikhlas. Dan kalau orang-orang soleh, orang-orang yang amalnya banyak, dan orang-orang yang benar-benar ikhlas, yang akhirnya meninggal ini kan orang-orang yang memang jarang kita ketemui, jarang kita dengar sebelumnya, tiba-tiba sudah kita dengar berita meninggalnya. Itu benar-benar sudah dipanggil. Nah, terus justru kita tanya lagi, kita kapan meninggalnya? Apakah kita akan menjumpai hari kiamat? Kalau kita menjumpai hari kiamat, itu tanda yang sangat musibah sangat besar. Karena kita bukan termasuk orang-orang yang beriman. Tapi kalau kita diwafatkan sebelum itu, ya setidaknya kita lebih senang lah, karena kita tidak akan menjumpai hari-hari yang lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Hari di mana tidak akan pernah ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Maka ya kembali saya ingatkan yang sering saya sampaikan, sejatinya pulang, sejatinya meninggal, sejatinya pulang itu bukan hal yang kita benci. Pulang itu hal yang kita sukai. Orang kalau pergi, kadang hal yang paling disenangi itu ya ketika pulang. Kita pergi ke hotel manapun, senyaman apapun, hal yang kita tunggu juga waktu pulangnya. Maka sejatinya kayak gitu. Kalau kita kok nggak mau pulang, kalau kita habis liburan, habis jalan-jalan sama temen, kok takut pulang, berarti kita ada masalah sama yang punya rumah. Kita lagi punya masalah sama orang tua kita. Kita lagi punya masalah sama kakak kita. Lagi punya masalah sama adik kita. Punya masalah sama bapak ibu kita. Maka kita nggak berani pulang. Tapi kalau kita nggak ada masalah sama itu, nggak ada masalah sama tetangga, nggak ada masalah sama rumah, ya kita berani pulang, kita seneng pulang. Tapi kalau kita nggak seneng, ya justru aneh. Sama halnya kalau kita dimalimin liburan itu kadang hal-hal yang paling kita tunggu-tunggu. Kalau kita sekolah, hal yang paling kita tunggu-tunggu itu yang pulang, walaupun baru berangkat ya. Walaupun baru berangkat sampai sekolah itu udah nunggu-nunggu waktu pulangnya. Karena pulang itu hal yang kita tunggu-tunggu, mau pulang ke rumah atau pulang ke asrama. Tapi pulang itu yang kita tunggu-tunggu. Tapi kalau kita nggak mau pulang, kita lagi ada masalah nih, takut. Kalau saya pulang ke asrama sekarang, kalau saya pulang, saya ditunggu-tunggu sama pamong nih. Saya mau dimarahi sama pamong nih. Makanya kita nggak berani pulang. Makanya kita takut pulang. Maka sama halnya ketika kita mati. Mati itu adalah waktu pulang kita. Kalau kita pulang dalam kematian itu seneng, ya karena memang sejatinya pulang itu menyenangkan. Tapi kalau kita mati sekarang kita takut, maka sejatinya kita sedang ada masalah dengan yang punya tempat pulang kita. Tempat pulang kita kena ke Allah. Kalau kita takut mati sekarang, berarti kita sedang ada masalah sama Allah. Intinya kan kayak gitu. Maka intinya malam hari ini saya cuma pengen ngingetin doa itu penting. Minta kita setiap hari itu banyak sekali di dalam sholat, di dalam bacaan-bacaan Al-Fatihah, bacaan-bacaan suratnya, setiap gerakannya itu ada maknanya, ada artinya. Dan kita harus paham itu. Karena sejatinya yang namanya doa itu harus kita pahami. Kalau kita nggak paham sama isi doanya, Allah nggak akan kabulkan. Kalau tiap hari kita baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kita nggak pernah paham intinya dari itu apa, ya Allah nggak akan pernah kasih kita siratal mustaqim. Ketika Allah kasih, kita nggak paham siratal ladzina an'amta, orang-orang yang diberi nikmat itu yang kayak apa, kita nggak pernah paham, ya kita akan selalu merasa amta alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat sama Allah tuh kayak apa sih? Baca Al-Quran. Emang yang enak-enak, coba baca aja lah. Kalau sih nggak paham dengan doa-doa itu, bacaan sholat, lalu gimana doa-doa kita selama ini? Lalu gimana pinta kita selama ini? Maka malam hari ini saya cuma pengen nyampaikan 4 hal itu, 4 pinta itu. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. 4 pinta yang Rasulullah contohkan. 4 pinta ini
didahulukan sebelum pinta-pinta yang lain. Karena kita lazimkan doa itu setelah sholat, sedangkan ini diberikan di ujung sholat. Di lain di sini itu banyak juga pinta yang Rasulullah sampaikan dan Allah contohkan, Allah perintahkan di dalam sholat itu sendiri. Tapi ini saya ambil yang ujung sholat. Kalau kita membahas yang dalam lebih banyak lagi. Tapi ini 4 pinta di luar sholat, di luar bacaan sholat juga sebenarnya, tapi ini sunnah. Dan ini juga penting. Makanya kalau yang sering melazimkan doa ini bagus, dan mulai hari ini fahami isinya, fahami maknanya, karena itu penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Arik atas tausiah pada malam hari ini. Untuk ya pada intinya Arik menyampaikan tentang doa yang Allah berikan di akhir sholat kita, dan mari kita amalkan dan pahami bersama setiap doa-doa kita. Semoga Allah segera mengabulkan doa-doa kita itu. Oke, untuk kajian malam hari ini mungkin itu saja. Insya Allah kita ada kajian lagi, ya lihat kondisi mungkin 2 minggu atau sebulan sekali, melihat kondisi yang ada. Insya Allah kita akan rutinkan, ya sekaligus menyambung silaturahim kita yang mungkin dulu di bulan Maret belum puas untuk perpisahan dan lain sebagainya, bisa kita bicarakan di malam kalau kajian kayak gini. Oke, sebelum kita tutup mungkin bisa foto bareng, dokumentasi bersama. Kalau mau on cam 1 menit, rapopo lem.